Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Tidak terasa ya, kita sudah hampir memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Artinya, kita sebentar lagi harus berpisah dengan bulan suci ini. Anyway, gimana sih kabar Ramadan kalian di tengah pandemi? Biasa aja? Lebih menantang? Atau malah tidak ada semangatnya? Kalau buat aku, Ramadan tahun ini tentu lebih menantang. Karena kita harus beradaptasi dengan era new normal. Yang dulu udah terbiasa di rumah aja, sekarang udah boleh berbuka di masjid seperti semula. Yang dulu sholat tarawih berjamaah dengan keluarga, sekarang boleh kembali berjamaah dengan warga. Hidup berjalan secepat itu. Karena demikian, aku menyebut tahun ini adalah tahun Ramadan pandemi 2.0. Loh, kok bisa? Mari kita melihat kembali tahun lalu yang aku sebut dengan Ramadan pandemi 1.0. Apakah Sobat Muslim masih ingat kapan pemerintah mengumumkan virus COVID-19 masuk ke Indonesia? Apakah Sobat Muslim masih ingat pertama kali kita dilarang untuk sholat ke masjid? Sungguh sebuah cobaan yang sangat berat ya. Melakukan ibadah berjamaah dilarang untuk kebaikan yang lebih baik bagi banyak orang. Wabah COVID-19 merebak begitu cepat sampai disebut pandemi. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang hidup, Ramadan terbelenggu di rumah saja. Kebersamaan yang identik dengan bulan suci Ramadan berubah menjadi kesunyian dalam kekhusyukan dan kekhawatiran. Bagaimana tidak, terpaksa berbuka puasa tanpa cerita lama. Sholat menjadi hening tanpa riuh tawa anak-anak. Hingga darus Quran tak lagi bergema dari masjid dan musola. Belum lagi menyantap sahur tanpa keluarga. Bagi mereka, para pahlawan pada masanya. Merayakan hari raya tidak lagi tatap muka. Hanya melalui layar virtual tanpa salam sungkem yang sakral rasanya. Sungguh Ramadan yang penuh ujian tanpa disangka-sangka. Kurikulum Ramadan yang berbeda dari biasanya mencetuskan beberapa pertanyaan sebagai muhasabah untuk diri kita. Apakah dengan sepi kita tetap setia beribadah kepadanya? Ataukah selama ini hanya untuk dilihat sesama makhluk semata? Lalu, untuk siapakah ibadah kita? Pertanyaan di atas menjadi pengingat dan penyemangat untuk tetap beribadah pada kala itu. Begitulah masa pandemi 1.0, penuh dengan hal yang tidak disangka-sangka. Dari kebijakan pemerintah yang berubah-ubah hingga mencari cara untuk tetap meraih berkah. Ramadan Mubarak. Ramadan pandemi 1.0 telah usai. Tidak terasa, setahun sudah terlewati. Ramadan pun menyapa kembali penuh dengan suka, meski terdapat luka karena tetap ada yang berbeda. Kali ini, aku menyebutnya dengan Ramadan pandemi 2.0. Bagaimana tidak? Berbuka puasa tak lagi sama. Tidak lengkap untuk berbagi cerita, karena harus ada yang tiada. Sholat pun penuh dengan rasa jaga-jaga. Memakai masker, menjaga jarak, dan tidak tahu berjajar dengan siapa. Tidak sedikit pula masjid yang paham secara berbeda. Ada yang taat, ada pula yang membiarkan begitu saja. Namun, sedikit bersyukurlah karena beberapa ibadah kembali seperti semula.
Darus Quran kembali bergema, anak-anak kembali ceria, anak muda kembali aktif dalam berbagi rasa, peduli, dan bahagia. Ngabuburit kian kembali menjadi budaya, meski protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Namun, merayakan hari raya harus tetap di rumah saja, terhubung dalam koneksi virtual tanpa tatap muka secara nyata. Mudik dilarang demi kebaikan bersama. Kurikulum Ramadan Pandemi 2.0 mengajak untuk sedikit kembali ke semula, namun tetap seperti yang pertama. Tetap pada keterbatasan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi Ramadan Mubarak seperti biasanya. Kurikulum ini juga mencetuskan beberapa pertanyaan. Seberapa taat kita kepada peraturan untuk kebaikan bersama? Apakah dengan sesuatu yang berbeda, kita tetap diam saja? Aksi nyata dalam menghidupkan bulan suci ini kembali diuji. Seberapa kuat kita istiqomah dalam beribadah, namun seberapa menjaganya diri kita untuk kebaikan bersama. Nah, tahukah kamu, hal ini ternyata juga termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, An Abi Sa'id ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dororo wala diroro, yang artinya dari Abu Sa'id ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 dan 2341. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita untuk saling menjaga, terutama dalam kondisi new normal seperti ini. Kita tidak tahu orang di sebelah kita ini positif COVID-19 atau tidak. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga. Bila kita merasa sakit, lebih baik kita tidak beribadah ke masjid. Cukup di rumah saja. Bila kita merasa sehat, maka protokol kesehatan harus lebih kita taati. Bila kita takut dan khawatir untuk beribadah di luar rumah, alangkah baiknya untuk di rumah saja agar kita tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang mana semua kebaikan kita akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Maka semangat fastabiqul khairat harus digalakkan lagi. Tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara apa tapi? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Apalagi harus tetap berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang pertama, dengan cara perbanyak ibadah kita. Yang kedua, perbanyak juga berbagi kebahagiaan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir, kita tidak boleh membuang-buang waktu dalam bulan yang suci ini. Kenapa demikian? Ya, jelas biar kita tidak menyesal dong di kemudian hari. Insya Allah, dengan ini semua, kita tetap bisa mencapai kemenangan dan keberkahan dalam Ramadan Pandemi 2.0 ini. Tetap semangat beribadah ya Sobat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.